Um, kita langsung ke pembicara selanjutnya, teman-teman. Nanti sebelum kita breakout room, kita persilahkan Kak Halwa Ainaya Adina, perwakilan dari pengurus CSS Mora Nasional, PBSB Ongoing, dari UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Kak Halwa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Zulia. Sebelumnya suaranya sudah terdengar ya? Terdengar, Kak Halwa. Silakan. Sebelumnya di sini saya diminta untuk sharing sedikit ya sama teman-teman. Ada sedikit saya ingin membagi foto-foto. Mungkin saya ingin share screen, boleh ya? Silakan. Sudah terlihat belum, Kak? Di saya masih proses. Oke, sudah. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwa Ainaya Adina dari PBSB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017. Di sini saya diminta untuk jadi perwakilan, sedikit sharing-sharing sama teman-teman bagaimana pengalamannya menjadi mahasantri PBSB. Di sini saya tulis 3 kata di bawahnya, santri akademisi berorganisasi dan mengabdi. Kenapa? Karena santri belajar di perguruan tinggi, di sini kita juga berorganisasi, baik di CSS Mora, juga kita bisa organisasi internal kampus, kita juga bisa mengikuti organisasi eksternal kampus, sekaligus kita mendapatkan pelajaran pengabdian. Barang siapa bersungguh-sungguh, niscaya Allah akan menunjukkan jalannya. Derajat kemuliaan seseorang akan dapat diraih sesuai kadar kesusahannya. Semakin susah atau prihatin, maka insya Allah hasilnya akan semakin manis. Jadi teman-teman, kalau boleh saya bilang, saya percaya teman-teman semua di sini kalau belajar pasti udah serius, sudah sungguh-sungguh. Sekarang teman-teman menuju proses mendaftar PBSB, jangan lupa untuk ditingkatkan komunikasinya dengan Allah, berdoanya, sholat malamnya, sholat duhanya, dan mengajinya. Pengalaman mengikuti tes seleksi PBSB. Seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Heri, sebagaimana kalau misalnya kita mau ikut tes seleksi PBSB, jangan lupa untuk koordinasi dengan pihak pondok pesantren, karena sebelum kita mendapatkan akun santri, pihak pondok pesantren terlebih dahulu mendaftarkan pesantrennya. Nah, setelah kita mengikuti alur teknis, dengan tentunya terus memantau informasi-informasi terkait beasiswa santri berprestasi ini, jangan lupa teman-teman untuk meminta restu kepada orang tua. Karena setinggi apapun mimpi teman-teman semua, dan semungkin jalannya akan seterjal apapun, sesusah apapun, kalau misalnya restu orang tua udah digenggam, insya Allah semuanya akan mudah. Dan itu benar-benar saya rasakan sendiri gimana transisi dari lulus aliyah menuju perguruan tinggi. Mungkin yang tadi ada yang sempat ya di awal, belum lulus senam PTN Kak, gitu. Nggak masalah, jalan masih panjang, masih banyak jalan menuju Roma. Siapa tahu ikut PBSB ini lolos. Selanjutnya yaitu berusaha dan berdoa. Berusaha, usahanya belajar, jangan lupa untuk tetap takzim sama guru, sama orang tua, dan berdoa, ibadah sunnahnya ditingkatkan, amaliah pesantren yang tetap dijalankan, insya Allah semuanya akan dipermudah, karena Allah itu kan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang maha membolak-balikan hati, tetapkan pada hatiku agamamu. Kalau saya boleh bilang, setiap kali saya baca doa itu, hati saya itu selalu tenang. Jadi selalu berdoa sama Allah, minta yang terbaik. Yang ketiga yaitu siapkan mental. Jangan pernah takut, Kak udah usaha besar, udah usahanya banyak, belajar pagi siang malam, berdoa, tapi kok saya masih belum berhasil ya, misalkan. Allah itu, kalau teman-teman juga mungkin sudah sering mendengar kata-kata ini ya, Allah itu mengabulkan
lewat 3 cara. Pertama, doanya dikabulkan sesuai dengan keinginan kita, atau doanya ditunda dulu, atau Allah mengganti dengan pilihan yang lebih baik. Kadang kita nggak tahu apa itu yang terbaik buat kita, tapi ternyata ketika kita sudah mengetahui hikmah di balik peristiwa tersebut, kita tahu, oh ternyata ini yang terbaik buat saya gitu. Terus yang keempat yaitu selalu libatkan Allah dalam setiap urusan. Akan selalu ada faktor X di setiap proses, kalau boleh saya bilang, dan ini juga pesan dari guru saya. Guru saya dulu saat di pondok pesantren selalu bilang, masa 3 aliyah itu masa-masa kalian penuh dengan ujian, maksudnya ujian. Nanti kan kalau dulu itu ada UN, terus ada UMBN, juga ada ujian sekolah. Ujian, dan ujian. Belum lagi ujian menuju universitas. Usaha sudah pasti. Jangan lupa untuk melibatkan Allah dalam setiap urusan. Teman-teman juga jangan lupa untuk hablum minan nas. Gimana cara teman-teman untuk bersikap baik sama teman? Karena siapa yang tahu ketika kita berbuat baik kepada orang lain itu akan mendoakan hal baik juga ke kita. Akan selalu ada faktor X yang bisa membuat kita itu berhasil atau sukses. Karena kita nggak tahu, semisal di PBSB ini, dari sekian banyak ratusan, bahkan ribuan orang yang memilih jurusan yang sama dengan yang kita pilih, kita nggak tahu kita ada di urutan yang keberapa. Kita nggak tahu apakah kita ada di urutan pertama, ke-100, atau terakhir. Kita nggak tahu kita ada di urutan kemana. Dosen saya, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Jakarta, saat pertama kali kami baru masuk pembukaan matrikulasi pernah bilang seperti ini. Kalian itu adalah orang-orang pilihan. Ketika kalian masuk ke dalam sini, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Sebelum saya menentukan siapa saja yang akan menjadi mahasantri PBSB, saya melihat nilai-nilai kalian itu semuanya hampir mirip, karena dari sekian banyak pendaftar atau peminat, nilainya itu paling hanya berbatas koma, kata beliau. Otomatis ketika hanya selisih koma, bahkan ada yang sama persis, tentunya pihak panitia akan menyeleksi dengan ketat, bukan? Siapa saja nama-nama yang akan terpilih dan resmi nantinya akan menjadi mahasantri PBSB. Disitulah beliau bilang, entah bagaimana caranya dan bagaimana ceritanya saya melihat nama-nama kalian ini bercahaya. Entah mungkin sholat tahajud kalian yang kencang, entah mungkin doa orang tua kalian, entah mungkin sikap kalian yang tawadhu dan takzim kepada guru-guru, itu yang akan membuat jalan kalian itu lebih mudah dan sukses. Jadi jangan lupa untuk selalu berbuat baik, selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan, dan selalu berdoa. Selanjutnya, apa sih manfaat jadi mahasantri PBSB? Ini sebenarnya kalau misalnya mau dibilang manfaat jadi mahasantri PBSB pasti banyak sekali ya. Kalau yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri, ada biaya tunjangan SPP atau UKT, ada biaya matrikulasi, ada biaya hidup, ada biaya asrama untuk yang di Universitas Al-Azhar Kairo, dan ada biaya dukungan jika dibutuhkan dengan rekomendasi perguruan tinggi mitranya. Di samping itu terkait matrikulasi nih. Sebenarnya kenapa sih saya mengangkat matrikulasi? Karena saya merasakan khususnya saya di UIN Jakarta saat itu matrikulasi di UIN Jakarta itu berlangsung kurang lebih hampir 1 bulan. Di mana matrikulasi ini kami diajarkan bagaimana sistem perkuliahan di kampus, khususnya di fakultas, bagaimana sistem akademiknya, bagaimana ritme akademiknya, itu akan menjadi poin plus buat teman-teman karena sudah tahu lebih dulu dibanding teman-teman yang jalur umum, jalur SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri, karena
mereka nggak ada matrikulasi dan kita ada matrikulasi, itu akan menjadi nilai plus. Teman-teman akan mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif. Karena teman-teman sudah terbiasa di lingkungan pesantren, mendapatkan amaliah pesantren, masuk PBSB, diterima PBSB, akan bertemu teman-teman yang sama-sama lulusan pesantren, dinaungi organisasi CSS Mora, teman-teman akhirnya juga memiliki teman-teman atau lingkungan yang sevisi misi gitu. Jadi teman-teman nggak akan khawatir gimana ya nanti lingkunganku, karena lingkungan itu kan mempengaruhi kepribadian kita, akan mempengaruhi bagaimana kita nanti bersikap. Jadi poin plus dari teman-teman mendapatkan beasiswa santri berprestasi ini, teman-teman akan mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif. Seperti itu. Selanjutnya itu dapat membangun rencana lebih awal. Di matrikulasi ini, khususnya kalau di UIN Jakarta, akan diajarkan beberapa pelajaran hampir sama dengan pelajaran pada umumnya saat aliyah, akan tetapi lebih fokus ke bidang kedokteran dan kesehatannya. Jadi teman-teman udah tahu nanti kuliah itu akan belajar apa aja sih, nanti lab-nya itu ada di mana sih, oh ruang dosen itu ada di mana, oh kantin itu ada di mana, oh fakultasnya itu ada berapa lantai, ini ruangan apa, teman-teman udah familiar dengan lingkungan kampus. Ditambah teman-teman udah kenal duluan, teman-teman ibaratnya sudah punya teman atau sahabat yang akan menemani perjuangan atau perjalanan teman-teman selama di perkuliahan ini. Selain itu, bagaimana bisa membangun rencana lebih awal, teman-teman juga ada kakak-kakak nantinya dari CSS Mora. Kakak-kakak dari CSS Mora ini juga akan membimbing teman-teman, membina teman-teman bagaimana sih caranya adaptasi di kampus. Kalau misalnya teman-teman mau tanya apa sih kurikulum pelajaran di semester 1, itu teman-teman sudah bisa mulai merange atau memplanningkan teman-teman mau fokus di mana, teman-teman udah mulai bisa belajar mandiri, mulai dari matrikulasi itu tadi. Selanjutnya itu mendapatkan pembinaan oleh perguruan tinggi mitra. Mendapatkan pembinaan oleh perguruan tinggi mitra ini tentunya pasti berbeda-beda di setiap perguruan tinggi. Kalau di UIN Jakarta sendiri, selain belajar tentang lingkungan kampus, ada pembinaan Al-Quran, ada pembinaan kitab fikih dan kitab akhlak. Akan setiap minggu juga berolahraga bersama. Terus ada juga pembinaan ekstrakurikuler. Jadi selama matrikulasi ditambah untuk refreshing, karena selama dari Senin sampai Jumat itu sudah belajar, Sabtunya itu nanti ada bermain, kalau dulu pas zaman saya itu ada bermain energis kan antara kemampuan akademis dan kemampuan kreativitas atau keseniannya. Dan ini juga mungkin akan berbeda-beda di setiap perguruan tinggi mitra masing-masing. Ini foto tahun 2017 saat penutupan matrikulasi program santri dan hafidhoh Kementerian Agama RI dan Kemitraan FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017. Selanjutnya apa sih manfaatnya? Ada organisasi namanya CSS Mora. Nah, organisasi CSS Mora ini adalah komunitas penerima beasiswa santri berprestasi dari Kementerian Agama yang telah berdiri sejak tahun 2007. Jadi teman-teman mahasantri PBSB ketika sudah lulus atau dinyatakan resmi menjadi mahasantri PBSB, teman-teman otomatis menjadi anggota CSS Mora. Anggota CSS Mora ini sendiri CSS Mora ini sendiri resmi berdiri pada tahun 2007. Nah, seperti yang mungkin teman-teman pernah tahu kan, PBSB itu awal mula berdirinya tahun 2005.